Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada pagi hari ini kita berbakti bersama-sama di rumah masing-masing. Kita masih tetap di rumah, kita masih mencegah untuk penyebaran virus COVID-19. Tetapi kita tidak akan pernah lupa bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang telah kita gumuli dalam 1 tahun ini, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan dan juga menyimak firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Walaupun secara kemanusiaan kadang-kadang kami merasa sendirian, kami merasa tidak mempunyai teman, tetapi sebetulnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memimpin menuntun kami, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami tidak lemah di dalam apapun juga. Bukti pemeliharaan Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bersama-sama dikumpulkan dengan keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata untuk kami beribadah bersama-sama. Kami percaya ini adalah rancangan dan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah dengan selalu menyatakan kasih karya Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami Tuhan keluarga Allah yang selalu mengenal, mengalami dan menyatakan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mengerti kehendak Tuhan senantiasa. Kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami orang yang mengalami kebenaran itu di dalam kehidupan kami dengan melakukannya. Jadikan kami orang yang membagikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, walaupun secara jarak, waktu, kesempatan kami terbatas, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami supaya kami boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bila firman-Mu menjadi pedang yang bermata dua, khususnya mengenai hamba-Mu yang dipercaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Efrata yang sekarang sedang bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami dengan kuasa anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini adalah pagi yang indah, karena kita telah menginjak bulan yang kelima, tidak terasa penyertaan anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Kita memasuki tahun 2020 dengan pimpinan Tuhan, dan sekarang kita telah menginjak bulan kelima dengan penyertaan anugerah Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Efrata telah menggumuli salah satu tema yang luar biasa bagi saya, yaitu adalah keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Saya akan membacakan ayat temanya di dalam Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, mengatakan seperti ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang pertama yang menjadi titik berat kita pengenalan, pengalaman, dan juga penyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari bahwa Yesus itu tidak hanya sebagai Tuhan saja, tetapi juga suatu rancangan indah yang telah dirancangkan oleh nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama. Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah yang dijanjikan dalam kitab perjanjian lama. Menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nabi Mika menyaksikan tentang kedatangannya. Nabi Yesaya menceritakan tentang siapa Dia. Nabi Yeremia menceritakan tentang kelahirannya yang sama dengan Musa.
Nabi Zakaria mengatakan bahwa dia akan masuk Yerusalem dengan keledai muda. Nabi Yunus adalah tipologi atau tanda dari Yesus Kristus. Adam juga tipologi dari Yesus Kristus. Habel juga tipologi dari Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini kita masih belajar tentang seorang tokoh yang merupakan tipologi dari Yesus Kristus, yaitu Nuh. Nuh mempunyai arti kelegaan atau ketenangan. Yesus Kristus juga membawa kelegaan atau ketenangan. Di masa sekarang tidak mudah untuk menghadapi hidup. Di masa sekarang tidak mudah untuk menghadapi pandemi ini. Di masa sekarang tidak mudah untuk menghadapi situasi ini. Marilah sebagai orang percaya, kita tahu Yesus membawa kelegaan bagi kita semuanya. Yang kedua, Nuh dikatakan sebagai orang benar, Yesus juga dikatakan sebagai orang benar. Nuh dikatakan tidak bercela, Yesus juga dikatakan tidak bercela. Nuh, yang kita pelajari pada minggu yang lalu, dikatakan hidup bergaul dengan Allah, Yesus juga hidup bergaul dengan Allah. Ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia tidak setengah manusia, tidak setengah Allah, tapi dia 100% manusia dan 100% Allah. Sehingga dalam ke-100%an manusia itu, dia ingin menjadi teladan supaya kita boleh berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kemarin kita baca, kita renungkan, adalah dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Menandakan bahwa Yesus memberikan kita teladan untuk selalu bergaul dengan Allah. Yang kelima, yang kita pelajari pada pagi hari ini, apa yang menjadi persamaan atau tipologi dari Nuh dan Yesus adalah Nuh dan Yesus sama-sama diberi tugas yang besar. Kalau kita melihat tidak ada seorang pun selain Nuh yang diperintahkan untuk membuat suatu pekerjaan yang besar. Tidak hanya pekerjaan yang besar, tetapi juga Nuh diberikan waktu yang lama. Para ahli Alkitab memperkirakan bahwa Nuh membangun bahtera itu selama kurang lebih kira-kira 120 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang instan, bukan waktu yang cepat. Tetapi waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh sesuatu hal perhitungan, butuh sesuatu persiapan yang luar biasa. Tidak hanya waktu yang lama, tetapi Nuh juga diberikan perincian oleh Tuhan bagaimana harus membangun bahtera itu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, dikatakan seperti ini sampai dengan ayat yang ke-16, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat yang ke-16 mengatakan, buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atasnya, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat bahwa perincian yang diberikan Tuhan kepada Nuh begitu luar biasa. Sangat rinci sekali. Tidak sembarangan. Kadang-kadang kita berkata, ya sudah sejadinya saja, ya sudah semampunya saja, ya sudah sekian saja. Tetapi tidak, Allah mengatakan bahwa bahtera itu harus sangat rinci sekali. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Ada suatu rencana, planning yang tepat, yang presisi, dan harus sama seperti firman Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan firman Tuhan. Ini mengajarkan kita
ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, apakah kita hanya merasalah yang penting berjalan, yang penting kita bisa melakukan, yang penting kita bisa jadi? Ataukah kita ingin seperti Nuh, yang ingin melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Kalau kita membaca dalam kamus Alkitab di bagian belakang Alkitab kita, kata hasta atau hasta sendiri, ukuran hasta sendiri adalah ukuran sebesar 45 cm. Ya, mungkin untuk PR di rumah atau pelajaran di rumah, silahkan menghitung. Kira-kira 300 hasta itu berapa? 50 hasta itu berapa? Dan 30 hasta itu berapa? Ini adalah sesuatu hal yang presisi yang Tuhan berikan untuk Nabi Nuh lakukan. Sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang bukan sembarangan, sesuatu yang benar-benar diperhitungkan. Kalau kita ingin membangun rumah, rumah itu ukurannya berapa? Pengen jadi seperti apa? Lalu nantinya akan berbentuk seperti apa? Kalau kita ingin merenovasi bangunan gereja ini akan direnovasi seperti apa? Kalau kita ingin merenovasi rumah kita ini akan direnovasi seperti apa? Kalau kita ingin merenovasi atau kita ingin merehab keluarga kita ini akan direhab seperti apa? Ada tujuan, ada goal, ada presisi yang diberikan Tuhan bagi Nuh untuk diselesaikan. Lalu bagaimana Nuh cara menyelesaikan? Nuh konsisten untuk menyelesaikannya. Walaupun butuh waktu yang lama, butuh kesabaran yang lama, butuh sesuatu hal yang lama. Kalau tadi kita kalau tadi kita melihat sepanjang 120 tahun kira-kira menyelesaikan pekerjaan itu, proyek itu. Orang Jawa ngendika alon-alon waton kelakon, ngremet-ngremet waton selamat. Waktu panjang bukan merupakan permasalahan bagi Nuh. Yang penting Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh konsisten menyelesaikan pekerjaan besar yang diberikan kepadanya, yang terperinci dan dalam waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga melakukan pekerjaan yang besar? Pasal yang ke-17 ayat yang keempat dari Yohanes pasal 17 ayat 4 mengatakan seperti ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dari Yohanes pasal 17 ayat yang keempat ini kita tahu bahwa Yesus juga menyelesaikan pekerjaan. Yesus juga menyelesaikan suatu hal yang luar biasa untuk dilakukannya. Bagaimana Yesus menyelesaikannya? Yesus konsisten melakukan pekerjaan itu. Bahkan Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari sini kita melihat Yesus konsisten menyelesaikan pekerjaan besarnya itu untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia tidak stop di tengah jalan. Ketika dia merasa berat melakukan pekerjaan itu, ketika dia dicobai oleh iblis dan merasa, wah berat sekali, atau pilih instan saja. Pada waktu dicobai, sembahlah aku, semua aku berikan kepadamu. Tapi Yesus mengatakan hanya Allah yang layak untuk disembah. Ketika dia menghadapi para murid-muridnya yang luar biasa, dia tidak merasa putus asa, tapi dia terus konsisten dengan pekerjaannya. Ketika sampai dia akan menghadapi salib dan harus berdoa di Taman Getsemani sampai cucuran keringatnya hampir serupa dengan darah. Yesus tetap konsisten untuk
menyelamatkan manusia. Karena dia punya pekerjaan besar yang harus dilakukannya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah Tuhan juga memberikan kita pekerjaan besar? Yohanes 14 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Keluarga Allah, Gereja Baptis Indonesia Efrata, ayat ini mengatakan bahwa orang yang sekarang ini hidup dan percaya pada Tuhan Yesus mempunyai pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan besar? Dulu Yesus diikuti 12 murid, sekarang murid Yesus di mana-mana, lebih dari 12. Dulu pelayanan Yesus hanya di Israel, sekarang pelayanan Yesus sampai ke ujung bumi. Dulu Yesus hanya bisa memberi makan 5.000 orang, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagi tetangga kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita. Tidak hanya 5.000 orang yang harus diberi makan. Bahkan saat situasi seperti ini, apakah kita juga masih mempunyai hati untuk melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan? Kita diberi pekerjaan besar, sama seperti Nuh, sama seperti Yesus. Kita juga mempunyai pekerjaan yang besar. Karena itu, walaupun kita stay at home di rumah, tetap di rumah, kita bisa mendoakan orang-orang lain. Kita bisa mungkin mengirim makanan, kita bisa mengirim sembako, kita bisa mengirim bantuan bagi orang lain. Itulah pekerjaan besar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan pekerjaan besar. Jikalau sekarang kita percaya pada Tuhan Yesus, berarti siaplah untuk melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar dalam keluarga kita, pekerjaan besar dalam gereja kita, pekerjaan besar di dalam masyarakat kita, pekerjaan besar bagi bangsa dan negara ini. Ini pekerjaan besar. Kita stay at home juga dalam pekerjaan besar. Kita tetap berdoa juga untuk pekerjaan besar. Kita memberi juga untuk pekerjaan besar. Yesus dan Nuh sama-sama melakukan pekerjaan besar. Kita pun juga melakukan pekerjaan besar. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diberkati untuk melakukan pekerjaan besar. Tetapi kami harus mempercayakan pekerjaan itu kepada Engkau. Karena Engkau yang memberikan pekerjaan itu, Engkau yang memberikan kesempatan itu, sehingga kami ingin melakukan pekerjaan itu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Berkati kami ya Tuhan, karena kami telah diberkati dengan nafas yang baru, diberkati dengan hidup yang baru, supaya kami juga ingin melakukan pekerjaan besar bersama-sama dengan Tuhan. Selama ini mungkin yang kami pentingkan hanya pekerjaan-pekerjaan kami saja, diri kami saja, keluarga kami saja. Tapi dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kami juga ingin peduli kepada orang lain. Terima kasih, karena kami masih diberkati dan disertai Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa indah. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu Gereja Baptis Efrata dengan kasih kuasa-Mu, sehingga Tuhan memimpin menuntun berkat dengan kasih karya Tuhan yang luar biasa. Allah memberkati jemaat-Mu Efrata, baik dalam sawah ladangnya, pekerjaannya, ternaknya, usahanya, tokonya, putra-putrinya yang sekolah dan kuliah. Tuhan memberkati yang sakit dengan kuasa kesembuhan kesehatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati yang merindukan pekerjaan dengan pekerjaan yang daripada-Mu. Yang merindukan keturunan, Tuhan membuka buah kandungannya yang daripada Tuhan. Yang merindukan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, seimbang. Sehingga akan dipersatukan dalam tali kasih pernikahan yang kudus. Yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan. Karena kami percaya,
kami serahkan pekerjaan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap stay at home bersama dengan keluarga. Kita mencegah penyebaran virus corona. Dan kita juga terus untuk memuliakan nama Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.